Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita Dwijayanti, NIM 2020-12004 dari kelas Komunikasi Bisnis 3A. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai komunikasi lisan. Komunikasi lisan. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan yang berupa berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan yang berupa menulis dan membaca sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Komunikasi lisan-tulisan. Yang pertama, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan dibandingkan komunikasi tulisan. Yang kedua, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Berikut ini merupakan diagram yang menunjukkan berapa persentase perilaku membangkitkan. Perilaku membangkitkan berbicara berada di urutan nomor 1, mendengarkan berada di urutan nomor 3, menulis berada di urutan nomor 2, dan membaca berada di urutan nomor 4. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media, seperti telepon. Keterampilan dasarnya meliputi berbicara dan mendengarkan. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia. Yang pertama, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Yang kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Yang ketiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Selanjutnya yaitu berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena beberapa hal. Yang pertama, manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis berbicara dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan situasi dan berdasarkan metode penyampaian. Berdasarkan situasi, yang pertama yaitu berbicara informal, seperti tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. 2. Berbicara formal, seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. 3. Berdasarkan tujuan, seperti berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan. 4. Berdasarkan jumlah penyimak, seperti berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Yang kelima, berdasarkan peristiwa khusus, seperti pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Yang kedua, ada jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian, yang meliputi 1. Penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. 2. Penyampaian berdasarkan catatan kecil. 3. Penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah, tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. 4. Penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membaca naskah yang di bawah.
Berbicara memerlukan keterampilan khusus dan perlu latihan terutama 1. Mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. 2. Menyampaikannya dengan benar dan sesuai. 3. Mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan harus efektif, tata bahasa benar, dan harus memperhatikan kosakata atau variasi. 2. Materi. Materi yang digunakan yaitu harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. 3. Cara atau gaya berbicara. Kita harus memperhatikan pengucapan, penampilan, gerak-gerik. 4. Penampilan berbicara. Kita harus memperhatikan postur tubuh, pakaian dan perhiasan, serta gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar. Kita harus mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai. Yang keenam, suasana pembicaraan. Kita harus bisa membangun keakraban sesuai tujuan dan sesuai lingkungan. Selanjutnya yaitu mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. 1. Mendengar, yaitu penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. 2. Perhatian, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. 3. Memahami, yaitu pemberian makna pada yang didengar. 4. Mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau disebut dengan pleasurable listening, seperti ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan nonton TV. 2. Mendengarkan secara diskriminatif, seperti fokus mencari informasi tertentu, misalnya saat kuliah. 3. Mendengarkan secara kritis, seperti sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. 4. Mendengarkan dengan empati, seperti mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan mendengarkan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Misalnya, sibuk hal lain yang tidak berhubungan, seperti memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. 2. Sibuk dengan urusan eksternal. Misalnya, memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan atau disebut melamun. Yang ketiga, mempertajam atau sharpening. Misalnya, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, mendengar yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.